Makanya salah satu cara untuk menjaga tubuh kita itu ya untuk katakanlah misalkan nih ada infeksi atau apa, prinsipnya sebenarnya bisa pakai. Oke, yang mau pakai mazhab antibiotik silakan, tapi yang kalau mau pakai mazhabnya probiotik silakan. Ya. Ada kalanya memang kita perlu pakai antibiotik, tapi kalau untuk maintaining, kayak saya lebih memilih untuk menggunakan probiotik atau yang fermented. Ya. Bahkan yang luar biasanya, Indonesia nih ibu-ibu sekalian, itu Masya Allah ya. Kaya sekali, kita tuh kaya sekali dengan produk probiotik atau mungkin produk fermentasi. Ini kan ada tempe nih. Nah, ini tempe, ya ini tempe. Ini tempe. Tempe nih, ya kalau kita bongkar ceritanya di balik tempe ini dahsyat banget. Kerja bakteri di sini ya. Kerja bakteri di sini. Contoh, ada satu jenis vitamin, seingat saya B12 atau B berapa gitu, yang sejatinya cuman ada pada produk hewan. Tapi karena ada bakteri yang ada pada kedelai ini, ya, menyebabkan munculnya vitamin yang biasanya ada pada protein hewan, di sini ada coba. Canggih banget kerja mereka tuh. Ya, kita tahu susu itu kalau dimasukin bakteri, kan nanti dia berubah jadi keju. Kan gitu. Ya, jadi kalau saya ambil highlight di situ, keajaiban yang terjadi ketika proses fermentasi pada tempe itu adalah kenaikan asam amino esensial. Jadi ini produk yang penuh dengan asam amino. Dan asam amino itu salah satu bahan baku atau pembangun tubuh kita. Ya, dan itu bahkan asam amino yang tidak bisa dibuat tubuh itu ternyata dengan bakteri dia bisa munculkan dalam tempe ini. Ya, jadi terus akan tanya, berarti bagus dong makan tempe. Berarti saya mulai hari ini makan tempe goreng. Nah, itu yang saya perlu revisi sedikit. Ya. Kenapa? Aslinya ya ada mungkin coba saya lihat. Nah, ini asam lemak esensial ya. Jadi sebenarnya ini di banyak kasus-kasus stunting di zaman dulu, saya tahu sekarang masih atau enggak di rumah sakit, ini kan dibikin jus tempe. Ya, ini kan produk fermentasi, kan berarti ada bakteri sebenarnya kan pakai starter gitu loh. Ya, jadi emang dia punya asam lemak esensial yang bahkan tubuh kita nggak bisa bikin. Nah itu ini B12 ya, yang luar biasa yang memang ada pada ini tempe ini. Nah. Menariknya lagi apa coba? Anda baca highlightnya aja. Tempe mengandung zat antimikroba. Jadi kayak antibiotik kaya. Yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif yang biasa kalau di rumah sakit itu ditembak pakai antibiotik. Coba, Masya Allah kan. Modal ini doang. Ya, nggak usah kita bahas probiotik deh. Ini doang. Ya, efeknya luar biasa. Ya, dan sehingga dapat memperbaiki gangguan pencernaan seperti kegagalan pencernaan dan absorpsi zat gizi. Masyarakat yang biasa mengkonsumsi tempe ya, lebih jarang terkena penyakit saluran pencernaan. Tapi lagi-lagi bentar ya. Nih, mengkonsumsi tempe mentah sebenarnya adalah cara yang baik dan menyehatkan meskipun tidak lazim. Ya, jadi kalau Anda lihat postingan-postingan saya itu kan banyak. Kenapa? Karena masalahnya kalau sudah digoreng, apakah akan berkurang habis 100%? Enggak. Cuman minyak yang akan lengket, itu dia masalahnya. Sedangkan minyak yang dipakai di situ kebanyakan adalah minyak dari minyak nabati, minyak dari sawit gitu loh. Bukan minyak kelapa. Kayaknya sekarang enggak ada abang-abang gorengan, goreng tempe pakai minyak kelapa. Kalau ada, saya mau makan. Karena minyak kelapa itu sehat. Ya, gitu loh. Jadi ya supaya nggak ada minyak, karena kan nanti kapan-kapan beli deh. Saya kemarin pas di Bandung gitu kan dikasih sama panitianya, 10:30. Dikasih sama panitianya nggak tahu itu dari rumah makan apa gitu kan. Pokoknya kayak semacam penganan gitu tapi digoreng. saya nggak makan karena minyaknya luar biasa. Ada teman yang makan, coba diperes. Minyaknya keluar semua. Itu yang bikin masalah nanti. Oksidasi kita sebut dengan trans fat ya, lemak trans ya. Itu sehat nggak? Masalah besar sebenarnya. Dia ke jantung, pembuluh darah semua segala macam. Ya. Nah, yang luar biasa lagi dengan
eh, tempe kayak begini, yang ini salah satu produk probiotik ya, produk fermentasi. Kalau kita baca di penambahan jumlah konsumsi tempe kedelai ya, lebih dari 100 gram dalam satu hari dapat memberi manfaat klinis dan bahkan memperlambat timbulnya resiko metabolik dan penyakit jantung. Kan keren kan? Makanya model ini doang. Cuman sayangnya kita terjebaknya di minyak. Ya, makanya banyak sekarang produk-produk tempe berbasiskan tempe itu Bapak Ibu sekalian yang tidak menggunakan minyak ya. Nih, kalium pada tempe ya. Nih lihat, canggihnya bakteri ya, supaya Bapak Ibu paham. Canggihnya bakteri. Dia kan ada kalium. Tapi kalium gara-gara masuk bakteri di sini dengan starternya atau ragi yang kita kenal itu menyebabkan kalium itu meningkat drastis beberapa kali lipat seingat saya. Artinya apa? Ini akan jadi solusi kalau ibu-ibu, bapak-bapak sekalian pengen masa tuanya tulangnya tetap kuat. Gitu loh. Ya, karena kalium itu salah satu sumber nutrisi buat tulang.